Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Andika Hendra Mustaqim, akan mendiskusikan tentang kebijakan baru Cina per 25 Oktober 2025 yang lalu yang menerapkan kebijakan sertifikasi ataupun verifikasi bagi para konten kreator di media sosial. Ini tentunya menjadi kebijakan yang pionir ataupun presiden ataupun pertama kali di dunia bahwa diperlukannya upaya sertifikasi para konten kreator di suatu negara. Hal ini tentunya menjadi suatu pertimbangan apakah kebijakan ini perlu ataupun layak diterapkan di Indonesia. Ini menjadi salah satu kajian dalam komunikasi digital ataupun media digital. Kenapa? Karena influencer itu merupakan suatu bisnis yang nilainya sangat tinggi. Bahkan di Cina sendiri, itu kan bisnis influencer itu nilainya bisa mencapai 160 miliar dolar. Itu menjadi angka yang sangat besar karena influencer ini bisa dikaitkan bagaimana upaya bisnis live streaming, bagaimana bisnis penjualan secara online, bagaimana bisnis yang berkaitan dengan e-commerce dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bagaimana influencer itu memiliki itu kan pengaruh yang signifikan terutama untuk meningkatkan suatu brand dan untuk mempertahankan brand agar tetap populer dan untuk mencari ceruk pasar yang baru. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sih Cina harus menerapkan kebijakan autentifikasi ataupun verifikasi ataupun sertifikasi para konten kreator. Yang pertama itu adalah Cina melihat perlunya ada upaya untuk menghadapi tantangan global. Kita ketahui banyak informasi di media sosial ataupun informasi di media online itu banyak yang tidak memiliki verifikasi atau tidak memiliki kompetensi. Jadi orang yang ngomong itu tidak merupakan suatu pakar atau ahli di bidangnya. Dengan demikian sertifikasi, verifikasi konten kreator itu akan memiliki suatu 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 pakem atau suatu otoritas di mana dia memang berhak untuk mengungkapkan ataupun mengatakan hal ini. Contohnya ini kita ketahui sangat marak sekali ketika konten kreator yang mengklaim dirinya ahli otomotif gitu, padahal dia hanya baca dari ChatGPT, dia hanya baca dari refleksi mengenai berbagai tren-tren yang berkaitan dengan otomotif. Jadi mereka hanya mendapatkan informasi itu dari AI ataupun dari media online yang bersifat general, tidak ada spesifik. Tetapi ketika memang yang berbicara tentang otomotif itu adalah orang bengkel, orang pakar otomotif, atau jurnalis otomotif, atau mungkin sales sales mobil, ini kan menunjukkan bagaimana bagaimana dia itu merupakan orang yang ahli, orang yang mengerti sehingga publik tidak mendapatkan informasi yang salah atau tidak mendapatkan hoax. Dengan demikian, tantangan utamanya itu adalah bagaimana menghadirkan para influencer yang memiliki kuantitas, bukan hanya sekedar good looking, bukan hanya sekedar ya dia tampil cantik, dia tampil ganteng, ngomongnya public speaking, tetapi konten yang dihasilkan, isi yang dihasilkan juga memiliki bobot, memiliki kualitas, memiliki nilai, memiliki makna, dan bermanfaat atau berimpact secara langsung kepada masyarakat. Selanjutnya itu kenapa Cina juga menerapkan kebijakan seperti itu dan di Indonesia juga bisa diterapkan atau di negara lain juga bisa diterapkan, itu dikarenakan influencer itu adalah menjadi gatekeeper. Jadi tren jurnalis ataupun redaktur ataupun pemimpin redaksi di media massa seperti koran, online, di media online, televisi, radio, gatekeeper-nya adalah jurnalis, produser, itu kan, redaktur, pemimpin redaksi itu mereka menjadi gatekeeper yang menjadi penjaga gerbang untuk menentukan kualitas informasi ini hoax atau bukan. Jadi dengan influencer itu menjadi gatekeeper, ini menunjukkan bahwa peran influencer itu harus benar-benar mengerti. Peran influencer itu harus benar-benar ada standarnya, ada parameternya. Contohnya itu berarti itu Cina itu menerapkan kebijakan seperti itu sama seperti ketika para jurnalis di Indonesia atau para wartawan di Indonesia itu mereka memiliki sertifikasi dari mulai tingkat muda, madya, atau utun utama. Jadi ketika mereka yang tidak memiliki sertifikasi itu dianggap tidak layak oleh Dewan Pers. Jadi ketika gatekeeper ini
memiliki kualifikasi tersebut, maka akan muncul produk-produk ataupun konten-konten yang berkualitas. Dengan demikian, mereka konten kreator itu bisa menjadi suatu profesi yang tersertifikasi atau profesi yang terlembagakan ataupun profesi yang memiliki yang memiliki memang kemampuan, bukan hanya sekedar kemampuan saja, tetapi mereka juga tanda kutip itu kan bisa itu ataupun harus mengikuti aturan-aturan yang ditentukan dalam sertifikasi tersebut. Jadi sertifikasi ataupun itu kalau di dalam konteks demokrasi ataupun globalisasi bisa dilihat itu sebagai sebuah pengekangan atau sebuah sebuah tekanan gitu kan, sebuah tekanan untuk mendikte para influencer dan itu di Cina itu mungkin saja karena situ karena mereka adalah negara sosialis. Kemudian Cina itu menerapkan kebijakan sertifikasi, autentifikasi influencer itu juga supaya untuk mendefinisikan ulang apa itu influencer, apa itu authority. Jadi definisi ulang itu menunjukkan bahwa konten ataupun brand ambassador ataupun interaksi dengan audiens itu bisa memiliki bobot, memiliki kredibilitas. Jadi upaya untuk meningkatkan kredibilitas di media digital salah satunya adalah upaya untuk membangun sertifikasi. Dengan upaya tersebut, maka upaya misinformasi, hoax ataupun informasi yang salah dan lain sebagainya itu akan terkurangi. Kemudian Cina juga bisa membendung gitu kan dengan influencer yang dikekang, dikontrol ketat, maka mereka akan membendung upaya nasihat atau petua ataupun saran dari para influencer yang salah. Kita ketahui itu ada sebuah survei di China Consumer Association yang menunjukkan bahwa 30% para pengguna suatu produk itu mereka kecewa karena mereka dibohongi itu atau misalnya merasa tertipu dengan para influencer yang mengatakan suatu produk atau suatu brand berlebihan. Kita tahu di media sosial. Misalnya ada perbandingan mobil A, B, C, D gitu kan. Ternyata influencer itu bahwa A mengungkapkan kebaikan kelemahan mobil A, kemudian dia juga menjelaskan kelemahan dan kekuatan mobil B, dia menjelaskan kelebihan kelebihan dan kebaikan mobil C, dia juga menjelaskan detail tentang mobil D. Ternyata ujung-ujungnya dia menyarankan untuk membeli mobil A. Padahal bisa saja itu adalah endorse, gitu kan? Bisa saja itu adalah iklan. Itu kan menjadi suatu tipu muslihat iklan. Akhirnya para pembeli kecewa karena hanya berdasarkan informasi dari influencer tersebut. Kita ketahui sudah banyak di Indonesia para influencer kecantikan gitu kan, mulai dari make up, mulai dari lipstick, mulai lip balm dan lain sebagainya. Mereka hanya menampilkan good looking-nya aja, wajahnya yang cantik dan sebagainya, memang itu alamiah. Kemudian mereka menggunakan berbagai produk kecantikan itu dan mempopulerkannya kepada para followernya dan para followernya mengikutinya. Ujung-ujungnya apa? Banyak kecewa, kulitnya rusak, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dan itulah yang hendak ditekankan ataupun dibendung oleh Cina. Dengan demikian, apa ujung-ujungnya? Para brand dan influencer di Cina harus hati-hati. Demikian juga di berbagai negara. Bisa saja kebijakan Cina itu bisa diterapkan di Indonesia atau diterapkan di beberapa negara lain. Kenapa? Kebijakan seperti itu diterapkan itu tujuannya itu agar kontrol informasi itu bisa bisa terkendali. Bukan hanya berarti pengekangan, bukan hanya berarti kebijakan apa namanya ya, kebijakan kebebasan ekspresi itu ditekan, tetapi lebih 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 sebagai upaya untuk mencerdaskan masyarakat versinya pemerintah Cina. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia akan menerapkan seperti itu? Itu masih harus dikaji lebih mendalam plus dan minusnya. Tetapi ketika kita melihat dampaknya saat ini, gitu kan, dampak negatif dari media sosial, hoax ataupun digital informasi, maka diperlukan juga upaya 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 pengaturan influensi atau pengaturan media sosial itu secara baik dan secara teratur diregulasi di bawah Komdigi dan itu perlu juga dijelaskan juga bagaimana kiprah influencer yang harus sebagainya dan perlu adanya penataan-penataan regulasi sehingga
banjir informasi itu tidak memberikan dampak buruk kepada masyarakat. Dengan demikian apa? Maka banyak perusahaan, itu kan banyak brand atau perusahaan perlu juga gitu kan, perlu juga tidak hanya bergantung pada influencer, tapi mereka juga harus membangun influencer, mereka harus membangun produk yang berkualitas, kita sudah tahu. Ataupun bisa saja ada ide, serahkan saja kepada seleksi alam seperti pasar global ataupun kapital di negara-negara barat. Siapa yang akan bertahan, siapa yang akan tenggelam, disitulah yang akan bermain. Ya, inilah kajian yang menarik tentang proyek seperti apa, tentang proyek, tentang sertifikasi, autentifikasi, ataupun sertifikasi yang berkaitan dengan influencer ataupun konten kreator di Cina yang bisa saja berimbas kepada Indonesia. Terima kasih banyak, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.